Baik, waktu sudah menunjukkan 8.53. Terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir. Ini ada 63 orang yang sudah berada di Zoom. Saya buka kegiatan pada pagi hari dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik parafrase, sitasi, dan juga yang dalam kesempatan ini yang akan menjadi pemateri adalah Mbak Neni, yang mana nanti akan menjelaskan berbagai hal yang penting dalam konteks menulis. Jadi nanti silakan diikuti dengan baik. Saya akan coba untuk share screen. Oke, baik, kepada Mbak Neni dipersilakan. Monggo Mbak Neni. Halo Mas Ridwan, kedengeran? Ya, sekarang kedengeran, silakan. Oh, oke. Oh, baik, terima kasih kepada Mas Ridwan yang telah membantu pada pagi hari ini dan semua tim PSGH dan keluarga besar Fuada yang telah mengadakan acara pada pagi hari. Baik mahasiswa IAT semua yang saya cintai, kali ini kita akan membahas tentang parafrase ya. Jadi ketika kita mau menulis jurnal, apalagi kita sudah memilih jurnal yang bagus, sudah bergengsi, terus kita melakukan penelitian, tentu kita sangat excited dengan dan senang, namun yang membuat kita merasa itu kita membuat laporan atau membuat laporan penelitian. Jadi dengan menulis laporan dan dengan deadline yang sangat cepat, biasanya kan kita itu mengerjakannya mepet gitu ya. Akhirnya kita menangis melihat deadline dan laporan yang kita hasilkan itu tidak maksimal sehingga cenderung kita melakukan praktek plagiasi. Nah, dari itu kita harus menghindarinya plagiasi dengan salah satunya teknik parafrase. Baik. Apa sih parafrase itu? Parafrase adalah sebuah istilah yang mungkin sudah pernah kita dengar ya, bahkan sering kita dengar.
Parafrase itu sangatlah penting, apalagi di dunia akademik yang sering kali berurusan dengan tugas-tugas tertulis seperti membuat makalah, kemudian paper, kemudian jurnal, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya itu membutuhkan teknik parafrase. Dalam banyak kasus masih sering dijumpai siswa, mahasiswa, guru yang tidak melakukan atau mengindahkan teknik parafrase. Jadi mereka itu hanya mengutip kalimat atau paragraf dalam bentuk kutipan tidak langsung, tetapi tidak melakukan parafrase. Jadi asal copy paste dan sumbernya dicantumkan, semua dianggap selesai dan sah begitu saja. Yang penting biasanya mikirnya gini, yang penting pekerjaan cepat beres atau dosen atau guru pun tidak komplain. Kemudian ada pertanyaan, apakah yang demikian itu dibenarkan secara akademik, etika akademik? Jawabannya tentu tidak dibenarkan. Meskipun mengutip sudah menyantumkan sumber kalimat tersebut frase. Jadi yang saya lihat ini cukup banyak ya, mengerjakan jurnal di mana banyak mahasiswa yang belum melakukan parafrase sebagaimana mestinya. Lalu apa sih parafrase itu? Parafrase tindakan mendaur ulang sebuah kalimat atau paragraf dengan kalimat atau bahasa baru ya, maksudnya itu bahasanya bahasa yang baru tanpa mengubah makna aslinya. Jadi di sini kata mendaur ulang dalam bahasa lainnya yaitu membuat kalimat atau paragraf dengan versinya sendiri, yakni versi si parafrase. Kemudian memparafrase itu bukan sekedar menambah, menghilangkan, mengganti atau menggeser sebagian kata depan, kata belakang, ataupun kata tengah. Jadi tidak hanya menggeser sebagian kata depan, kata tengah, atau kata belakang, melainkan parafrase itu harus benar-benar didaur ulang atau disusun ulang ke dalam kalimat baru dengan tetap menyantumkan sumbernya. Jadi parafrase itu dilakukan setelah kita benar-benar memahami maksud kalimat atau paragraf yang akan kita kutip gitu ya. Kemudian kita lihat ciri-ciri dari kalimat yang sudah diparafrase atau benar-benar sudah diparafrase itu seperti apa. Jadi untuk melihatnya nanti kita itu bisa melihat dengan struktur dasar atau SPOK kalimatnya itu sudah dibentuk. Kalau hanya ditambah, dikurangi, atau diganti sebagian kata depan, kata sambung, atau kata tengah, dan sebagian kata belakang, maka struktur dasarnya itu biasanya itu relatif akan tetap sama. Dan itu belum termasuk di parafrase sebagaimana mestinya. Jadi struktur kalimat yang masih sama itu akan dengan mudah terdeteksi mesin pengecekan, yaitu salah satunya biasanya itu plagiasi kelihatan plagiasi karena salah satunya ada mesin pengecekan yaitu Turnitin. Jadi dengan mesin Turnitin itu maka dalam waktu 10 atau 15 menit tingkat plagiasi itu akan kelihatan, bahkan secara detail sampai ke sumber-sumber internetnya yang dikutip tersebut. Jadi semuanya itu akan kelihatan dengan detail. Kemudian perlu diketahui bahwa parafrase hanya dilakukan
untuk tipe kutipan tidak langsung. Gimana itu kutipan tidak langsung? Ingat ya, parafrase hanya dilakukan untuk kutipan tidak langsung. Gimana itu kutipan tidak langsung? Yaitu kutipan yang secara sengaja sudah dibahasakan kembali pada pihak kedua atau pihak pengutip. Itu kutipan tidak langsung. Kemudian kalimatnya itu sengaja dibuat tidak sama dengan aslinya. Dalam hal ini gimana? Yaitu dalam hal ini berbeda dengan tipe kutipan langsung yang memiliki tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus itu seperti dipetik dua. Biasanya kalau kutipan tidak langsung kan gitu ya, dipetik dua atau kalimatnya lebih menjorok ke dalam atau ke kanan. Dan biasanya itu seperti spasinya. Biasanya itu spasinya itu lebih rapi. Kemudian umumnya menggunakan spasi 1 untuk kalimat kutipan langsung. Jadi tanda-tanda khusus itu bertujuan untuk memberitahukan kepada si pembaca bahwa kalimat tersebut dikutip secara utuh seperti aslinya, tanpa mengurangi satu huruf pun. Jadi pengutip itu ingin memperlihatkan bahwa tulisannya adalah kutipan langsung yang masih utuh. Jadi masih utuh, tidak ada campur tangan atau perubahan sedikit pun olehnya. Itu yang dimaksud kutipan tidak langsung dan tidak perlu diparafrase. Berbeda dengan kutipan tidak langsung yang harus diparafrase. Kalau pertanyaan kali ini, kalau gitu mending ke depan kalau buat tulisan dibuat full kutipan langsung saja biar tidak capek-capek memparafrase gitu kan. Biasanya ada yang tanya gitu ya, biasanya. Biar nggak usah capek-capek memparafrase, mending tulisannya dibuat kutipan tidak langsung saja gitu kan. Kemudian apakah yang demikian dibenarkan secara etika akademik? Tentu itu juga tidak dibenarkan. Masa mau buat tulisan hanya menampilkan full tulisan orang lain kan tidak. Nah, tugas dari kita mestinya mencerminkan kepiawaian. Dan itu salah satu yang direpresentasikan melalui kepiawaian mahasiswa semua dalam melakukan parafrase. Biasanya itu dalam memberi warna, barulah diberi kutipan langsung. Tetapi porsinya minoritas, selebihnya yang dominan adalah kalimat sendiri yang didukung dengan kutipan-kutipan tidak langsung. Ini yang perlu diingat, perlu diketahui bahwa parafrase itu hanya diperlakukan untuk tipe pengutipan tidak langsung. Kemudian dalam memparafrase itu pastikan isi teks yang ingin diparafrase itu dimengerti dengan baik. Jadi teks yang dibaca itu harus dibaca ulang, kemudian diambil poin-poin pentingnya. Kemudian parafrase ini butuh latihan, bukan pengetahuan. Jadi sering-sering melakukan review artikel. Kemudian setelah kita mendengar ini nanti ya, kita semua refleksi bersama, berharap secara bersama-sama kita berusaha memotong mata rantai yang tidak elok. Biasanya kan banyak sih. Ada sebagian lah mahasiswa yang masih sering tugasnya itu saya lihat seperti masih copy paste gitu kan ya. Jadi kesadaran akan intelektual yang jujur dan menghormati hak orang lain jauh lebih terhormat daripada seorang yang ngakunya intelektual pintar, cepat, rapi, tapi plagiasi. Oleh karena itu kita semua melakukan parafrase nanti ya. Nanti bisa dicoba gitu kan. Jadi apakah kita akan tetap jujur atau justru
ideologi kita luntur? Apakah kita bagian dari agen perubahan atau justru sebaliknya? Ya, itu untuk penjelasan parafrase. Mungkin itu dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Gitu ya. Oke, Duan. Oke, terima kasih Mbak Neni yang telah menyampaikan mengenai teknik parafrase. Jadi saat ini teman-teman sudah semakin memahami bahwa parafrase itu ibaratnya kalau dalam tubuh kita itu apa ya? Nutrisi ya. Jadi kalau tanpa nutrisi itu jadi nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak dan sebagainya. Begitupun parafrase. Nah, silakan teman-teman yang telah hadir bisa bertanya, bisa langsung raise hand, kemudian bicara langsung, atau bisa menuliskan di kolom chat, monggo. Hal yang perlu diperdalam ataupun sesuatu yang klarifikasi dan sebagainya, monggo silakan. Oke, silakan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bertanya bagaimana cara parafrase misalkan menemui kalimat-kalimat yang sulit dan sebagainya, monggo. Ini kalau tidak ada yang bertanya, tim sudah cukup mahir dalam parafrase. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Neni tentang bagaimana memperkenalkan referensi ya. Jadi cara pengutipan dan sebagainya. Mari menunggu teman-teman untuk bertanya. Ada 75 ini. Iya.
Monggo silakan teman-teman. Misalnya bertanya dalam hal-hal seperti apa kita harus menggunakan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Nah, caranya bagaimana? Kan kadang tidak asal ya gitu. Kapan kita harus kutipan langsung, kapan tidak langsung. Ini ada pertanyaan dari Arif Dika. Jika paragraf atau kalimat yang mau diparafrase berupa tafsir Al-Quran atau misalnya filsafat, itu kan memakai bahasa yang Sulit gitu ya. Lebih baik dikutip secara langsung atau di parafrase, karena takutnya kalau di parafrase malah menjadikan makna tafsir atau makna yang salah ataupun berbeda. Ya. Oke, terima kasih Mas Arif Jika ya. Misalnya kalau dari saya sendiri, kalau misalnya kesulitan itu mending dikutip secara langsung seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan menggunakan tanda kutip di atasnya, kemudian paragraf di spasi 1 gitu. Kalau masih ragu untuk dibahasakan sendiri gitu ya. Kalau masih ragu untuk dibahasakan sendiri, mending kutipan yang saya contohkan tadi bisa dicontohkan dengan kutipan tidak langsung gitu. Mungkin itu ya. Daripada mamang gitu kan ya, daripada mamang dengan bahasa sendiri yang masih bingung, kan mending langsung dituliskan kutipan tidak langsung gitu. Ya, begitu Mas Arifika. Atau ada sesuatu yang perlu diperdalam lagi? Monggo. Jadi kalau dalam konteks pengutipan itu memang harus memperhatikan konten juga ya. Artinya, misalnya sesuatu hal yang bersifatnya prinsip, ya penting sekali sehingga kita tidak perlu atau kita cenderung untuk melakukan pengutipan secara langsung. Karena apa? Karena kita ingin melihat originalnya seseorang dalam memberikan gagasan itu seperti apa. Jadi kita juga harus memperhatikan sejauh mana konten yang ingin kita kutip itu posisinya dalam tulisan kita. Kalau itu sesuatu hal yang fundamental, yang sangat penting, biasanya para penulis itu langsung memberikan kutipan langsung. Monggo yang lain. Silakan teman-teman, monggo. Oke, Mas Ridwan.
Sepertinya tidak ada yang tanya. Mungkin nanti bisa itu ya, praktek gitu. Praktek ada tulisan, kemudian apa ya, caranya pandu satu-satu gitu, atau nanti bisa konsultasi. Udah ada tulisan, terus ada bisa konsultasi. Soalnya nggak ada pertanyaan ini dari anak-anak. Oke. Ya, itu atau mau menambahi? bisa mungkin Mbak Neni bisa memberikan sedikit motivasi pada teman-teman sebagai sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Jadi setelah kita mendengarkan acara ini, nanti mari kita semua refleksi bersama, berharap secara bersama-sama kita berusaha memotong mata rantai yang tidak elok. Biasanya kan ya adalah ya 1-2 mahasiswa yang masih melakukan plagiasi. Kemudian kesadaran dan intelektual yang jujur dan menghormati hak orang lain jauh lebih terhormat daripada seorang yang ngakunya intelektual pintar, cepat, rapi, tapi plagiasi. Jadi apakah kita akan tetap jujur atau justru ideologi kita luntur? Apakah kita bagian dari agen perubahan atau justru sebaiknya? Gitu ya. Biar agar lebih berhati-hati dalam menulis makalah atau membuat jurnal atau nanti mengerjakan skripsi dan lain sebagainya. Dah, itu dulu dari saya, Mas Ridwan. Oke, baik. Chat. Terima kasih Mbak Neni yang telah berkesempatan pada hari ini menyampaikan materi teknik parafrase dan urgensitas parafrase dalam konteks dunia penulisan. Jadi tanpa skill parafrase maka tulisan-tulisan kita akan terasa hambar satu sisi dan juga akan lekat dengan apa yang disebut sebagai similarity. Similarity menjadi salah satu indikator plagiarisme. Dan yang terpenting dalam konteks parafrase ini adalah bagaimana kemampuan teman-teman menyajikan ide dari berbagai perspektif dengan rangkaian kata-kata yang baik sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Baik teman-teman, link absensi sudah ada di kolom chat, silakan untuk bisa diisi. Nanti kalau nanti absensi akan ditutup pada pukul 10, jadi silakan untuk itu dokumentasi dulu ya. Oke. Monggo yang berkenan untuk menghidupkan videonya untuk berfoto bersama, silakan. Yang lain, ada yang mau buat video? Jadi silakan ya. Perhatian lagi untuk teman-teman semua, nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya
silakan untuk menggunakan nama ini ya, nama lengkapnya ya. Karena nanti kalau namanya tidak jelas, maka tidak akan di-admit untuk masuk ke dalam forum. Gitu ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Mas Ridwan. Layar pertama. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Akhir layar ketiga. Dua, tiga. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan, waktunya, apresiasinya untuk teman-teman yang masih istiqomah untuk mengikuti training kepenulisan ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menambahkan kemampuan kita dalam konteks menjadi seorang penulis, peneliti yang nantinya menjadi cikal bakal ya, menjadi pionir-pionir di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tentu dalam proses menulis itu tidak ada yang instan. Ya. Kita tahu bersama bahwa menulis itu kayak kita belajar berjalan ketika kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman kok ngerasa belum bisa-bisa ya, berarti teman-teman harus tetap berusaha, dan yang terpenting adalah meningkatkan kemampuan dengan cara terus mengupgrade diri. Seperti itu. Pengen bisa tapi nggak pernah belajar, nggak mau upgrade kemampuan ya. Ibaratnya itu kalau kita masih kecil, masih bayi, belajar tapi nggak ada yang nuntun juga kan payah, nggak pakai nggak akan kayak rambatan seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang istiqomah untuk terus belajar menulis. Harapannya nanti nama-nama teman-teman ini akan bisa banyak ditemukan baik di tumpukan buku ataupun di Google. Terima kasih teman-teman. Kita cukupkan pertemuan pada Mas Ridwan. Sampai bertemu kembali di hari Senin jam 10.20 untuk materi selanjutnya. Dan terakhir, bagi yang belum absen, silakan absen dan di copy terlebih dahulu linknya. Nanti kalau diakhiri Zoom-nya kan akan hilang ya. Terima kasih, jangan lupa absen. Terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, saya live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Zoom.